Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali di tahun baru 2022. Kita memasuki hari yang kelima. Sebelum karya terbaik kita lakukan hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan baca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 27 ayat yang kelima. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. I made the earth and the people and animals on it by my mighty power and great strength, and I give it to the whomever I see fit. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini ialah Tuhan memberikan bumi, manusia, dan hewan kepada orang yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberikan bumi, hewan, dan manusia kepada orang yang benar di mata Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan hewan, maka ia pun memberikan bumi, manusia, hewan kepada orang yang benar di mata Tuhan. Jitratan ialah orang yang benar di mata Tuhan, bukan orang yang benar di mata manusia. Ini yang menarik dari teks ini. Artinya Tuhan memberikan pengelolaan, penataan, pemeliharaan bumi, manusia, dan hewan kepada orang yang benar di matanya, agar penataan, kelolaan, pemeliharaan bumi, pemeliharaan manusia dan hewan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia yang berkuasa. Ini yang menarik. Artinya Yeremia hendak menegaskan pesan ini dalam rangka melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para raja dalam rangka menata manusia, dalam rangka menata bumi, dalam rangka menata hewan. Yeremia hendak menyatakan bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada Allah, kepada manusia, bukanlah kekuasaan mutlak tanpa batas. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada manusia bukanlah kekuasaan mutlak tanpa batas. Artinya manusia punya batas. Hanya Tuhanlah yang memerintah tanpa batas, tapi manusia punya batas. Manusia diberi kuasa atas ciptaan lainnya bukan dengan penerapan suka-suka manusia itu sendiri atau dengan kehendaknya itu sendiri, tetapi dengan konsep pencipta. Jadi penata kelolaan kuasa itu sesuai dengan kehendak pencipta itu sendiri. Manusia sebagai pelaku pembangunan dunia dengan diotaki Allah. Diotaki artinya diatur, diperintah, dan dibimbing oleh Tuhan. Seharusnya begitu, bukan diotaki oleh dirinya atau orang lain, manusia yang mengatur dirinya. Bukan. Kepintaran manusia harus takluk di bawah kebijaksanaan Allah. Jadi kepintaran kita, kemampuan kita, kompetensi kita harus takluk kepada kebijaksanaan Allah. Kecakapan manusia harus gentar akan kemahakuasaan Allah. Demikianlah kekuasaan manusia atas ciptaan lainnya, terbatas pada ketaatan kepada kehendak Allah yang adalah penciptanya dan pencipta segala yang dikuasakan kepadanya. Nah, ini yang menarik. Jadi ketaatan menjadi garis batas tegas bagi kapasitas kekuasaan yang dianugerahkan kepada manusia itu sendiri. Dan sekaligus menjadi batas tegas antara kehidupan, kematian, dan hidup antara manusia itu sendiri. Artinya kekuasaan yang digunakan kepada manusia itu sekaligus batas tegas antara kehidupan dan kematian.
antara hidup dan mati manusia itu sendiri. Melewati batas tersebut, pastilah engkau mati. Itu perintah Allah ketika kita membaca dalam Kejadian. Bahwa ketika manusia melewati batas perintah Allah itu, maka dia akan mati. Jadi manusia punya batas dalam memerintah, punya batas dalam berkuasa. Melewati batasnya, dia akan mati. Ketaatan menempatkan kekuasaan manusia di bawah kekuasaan Allah. Jadi ketika pemimpin, penguasa, sadar bahwa dirinya ada di bawah kekuasaan Allah, maka dia harus taat kepada Allah. Dia sadar bahwa dirinya terbatas menata kelola bumi, manusia dan hewan. Kekuasaan manusia berlaku di bawah kehendak Allah, sehingga kekuasaan manusia akan menghasilkan kebenaran dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita taat dalam kekuasaan Allah, maka apa yang kita lakukan itu benar di mata Allah. Bukan sebaliknya, yakni kekuasaan manusia menghasilkan duka cita atau sakit hati karena produk yang kita lakukan bersumber dari kesewenang-wenangan, kekuasaan atau keakuan manusia yang tidak taat kepada Allah. Artinya begini, ketika kita punya kuasa, orang lain sakit hati. Ketika kita punya kuasa, orang lain berduka cita. Itu kekuasaan yang tidak taat kepada Allah. Tetapi ketika kita punya kuasa, punya power menata kelola manusia, hewan, dan bumi, orang bersuka cita. Orang tersenyum melihat kita, bukan berduka cita. Kalau berduka cita berarti kita tidak taat kepada Allah. Tetapi kalau orang bersuka cita karena kita memerintah dengan baik, berkuasa dengan baik, maka kita berada pada ketaatan Allah dan kemahakuasaan Allah. Kekuasaan yang benar di mata Allah adalah kekuasaan yang mencerminkan ketaatan kepada Allah. Dan itu hanya mungkin lahir jika dari orang yang taat kepada Allah. Jika orang benar di hadapan Allah. Jika orang benar di mata Allah. Ini yang menarik dari teks ini. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari teks hari ini. Yang pertama, Tuhan memberi bumi, manusia, dan hewan hanya kepada orang yang benar di mata Tuhan. Bumi, hewan, manusia diberikan Tuhan hanya kepada orang yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Artinya wujud kekuasaan Allah akan terlihat pada orang-orang yang menerapkan kekuasaan berdasarkan ketaatannya kepada Allah. Ia tidak menjadikan angkuh, dia tidak menjadi angkuh, dia tidak menjadi otoriter dalam memimpin bahwa dialah punya kekuasaan yang mutlak, bukan. Bahwa sebesar apapun kekuasaan yang kita punya, kita harus insaf, seinsaf-insafnya bahwa ada kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekuasaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi jadilah kita harus menjadi orang yang benar di mata Tuhan, supaya kita layak menerima kuasa itu untuk menata kelola, memerintah manusia, bumi, dan hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita melewati batas ketaatan itu, berarti kita ingin menjadi seperti Tuhan. Artinya kita melewati batas ketaatan kita, batas kekuasaan kita, mau lebih. Maka ingat, kita hendak bersama seperti Tuhan. Itu kan perintah yang dikatakan ular kepada Hawa di Taman Eden. Ketika manusia tergiur oleh perkataan ular bahwa mereka akan ketika makan buah dari pohon yang dilarang itu, mereka akan menjadi seperti Allah. Tergiur. Ketika punya kuasa, tergiur. Tergiur iming-iming. Tergiur mammon. Tergiur power yang lebih hebat. Maka dia ingin seperti Allah. Kalau kita baca Kejadian 3:4-5 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kedua yang harus kita pelajari dari teks ini. Hati-hati jika kita melewati batas kekuasaan kita, kita ingin menyamai Allah. Yang ketiga yang harus kita belajar teks ini ialah ketika kita harus mengakui bahwa manusia cenderung menempatkan dirinya sebagai yang juga diciptakan
atas ciptaan lainnya. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa manusia cenderung tidak menempatkan dirinya, tidak menempatkan diri kita sebagai ciptaan yang sama dengan ciptaan lainnya. Itu yang ketiga. Kita mengakui bahwa manusia cenderung tidak menempatkan dirinya sebagai yang juga diciptakan atas ciptaan lainnya. Itu yang ketiga. Seolah-olah orang lain itu bukan diciptakan. Akulah yang diciptakan Tuhan. Seolah-olah orang lain itu tidak perlu karena akulah yang diciptakan, punya kuasa. Itu yang salah. Padahal harus kita sadari, saya, kamu, kita semua adalah orang yang diciptakan Tuhan. Sama di hadapan Tuhan. Berarti janganlah berkuasa semena-mena. Janganlah otoriter kepada orang. Itu yang akan kita lihat dari teks ini. Manusia cenderung tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghadirkan kehendak Allah. Tidak memakai kekuasaannya untuk menghadirkan hadirat Allah. Kekuasaan Allah dalam dirinya. Sebaliknya, kekuasaan kerap terjadi membuat manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Mengira bahwa kekuasaan itu adalah kekuasaan yang mutlak dan tanpa batas. Kalau seperti itu yang kita lakukan, kita akan melahirkan kekuasaan yang menyamai Allah. Itu tidak diinginkan Tuhan. Kalau seperti itu sikap kita bukanlah orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu berusahalah menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menata kelola bumi, menata kelola hewan, menata kelola keluarga kita, masyarakat kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena firman-Mu mengajar kami bahwa Engkau memberi kekuasaan yang luar biasa kepada orang yang benar di mata-Mu untuk menata kelola bumi, manusia dan hewan, untuk menata kelola keluarga kami, gereja kami dan masyarakat kami. Ajar kami mengerti firman-Mu untuk kami dalami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dalam menjalani hari-hari kami di tahun 2022 ini kami jalani dengan penuh sukacita karena kami memakai kuasa kami hanya untuk taat kepada Tuhan, menghadirkan kehendak Tuhan dan menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal sepanjang masa. Amin. Tetap jaga kesehatan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.